Persib Pekalongan berhasil mencuri poin dalam laga perdana Liga 3 Zona Jateng usai berhasil menaklukkan PPSM Magelang di Stadion Hugeng Kota Pekalongan Minggu 5 November 2023 sore. Persib Pekalongan berhasil mencuri poin dalam laga perdana Liga 3 Zona Jateng usai berhasil menaklukkan PPSM Magelang di Stadion Hugeng Kota Pekalongan Minggu 5 November 2023 sore. Dalam laga home tersebut, skuad Aan Priyono dan kawan-kawan mampu tampil gemilang dengan skor akhir 4-1 untuk kemenangan tim kebanggaan Kota Batik. Selama pertandingan berlangsung, kedua tim bermain keras dan saling menyerang, namun Dewi Fortuna masih berpihak ke Persib Pekalongan. Gol pertama Persib Pekalongan dicetak oleh Ahmad Febi usai pemain belakang dan kiper PPSM Magelang melakukan kesalahan sendiri di lini pertahanan mereka pada menit 19 babak pertama. Gol tersebut membuat mental para Persib Pekalongan semakin meningkat, serangan demi serangan terus dilancarkan. Namun hingga turun minum babak pertama, skor tidak berubah. Memasuki babak kedua, tim asuhan Gatot Barnowo penampilannya justru semakin meningkat. Main di kandang dan di hadapan ribuan supporter maniaknya, Persib Pekalongan mendapatkan beberapa peluang. Namun eksekusinya kerap kali kandas sehingga terbuang sia-sia. Kemudian pada menit ke-62, pemain depan Persib dilanggar oleh kiper PPSM Magelang, Rizky. Setelah terjadi kemelut di daerah kotak terlarang, wasit pun langsung menunjuk titik putih penalti. Striker Persib Pekalongan Risandi yang dipercaya sebagai algojo mampu melaksanakan tugasnya secara sempurna dan jala gawang PPSM Magelang kembali bergetar. Otomatis skor pun berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Persib. Tertinggal 2-0, tim skuada Macan Tidar bersikeras melancarkan serangan. Akan tetapi tetap mengalami kebuntuan. Itu lantaran keperkasaan lini belakang Persib, pemain Persib justru memanfaatkan serangan balik. Tendangan bebas dari daerah luar pertahanan mampu dimanfaatkan Haidar, pemain bernomor punggung 9, dengan menyundul bola ke daerah gawang. Dan tak mampu ditepis Rizky, kiper PPSM Magelang. Gawang PPSM Magelang pun kembali kebobolan sehingga skor berubah menjadi 3-0. Tak hanya berhenti di situ, serangan balik kembali dilakukan Persib akibat kelengahan lini belakang. Striker Persib Pekalongan Risandi mampu menggocek bola dan melewati pemain belakang PPSM Magelang, kemudian melancarkan tendangan keras ke arah gawang. Jala gawang PPSM pun kembali bergetar untuk keempat kalinya pada menit ke-89. Suasana stadion pun makin gemuruh menyambut gol keempat tersebut. Memasuki akhir babak kedua, PPSM Magelang mendapat kesempatan tendangan bebas akibat adanya pelanggaran yang dilakukan pemain Persib Pekalongan. Tendangan keras mendatar yang dilakukan Johan, kapten PPSM Magelang, mampu menerobos pagar betis Persib dan menciptakan gol pada menit ke-90+2. Hingga pertandingan usai skor 4-1 untuk keunggulan Persib Pekalongan, pelatih Persib Pekalongan Gatot Barnowo mengaku bahagia lantaran anak asuhnya mampu bermain all out dan strategi yang diterapkan berjalan dengan baik. Menurutnya, akibat blunder pemain lawan pada menit awal babak pertama, mental pemain justru terus naik. Hasil yang cukup baik, adik-adik bermain dengan all out ya, dan strategi apa yang saya harapkan berjalan dengan baik. Tapi paling enggak di babak pertama ketika PPSM melakukan kesalahan sendiri dan terjadi gol, itu yang membuat dampak psikologis adik-adik mulai meningkat, sehingga dari menit ke menit terus agresivitasnya adik-adik meningkat gitu. Nah ini yang membuat menguras tenaga pemain PPSM, sehingga di babak kedua kita tinggal memanfaatkan peluang yang ada itu. Yang jelas taktik strategi berjalan dengan bagus, komunikasi berjalan dengan baik. Memang di babak kedua terjadi gol, itu memang terjadi miskomunikasi dan itu nanti bisa diperbaiki dengan mudah lah kalau bola-bola set play seperti itu. Sementara pelatih PPSM Magelang Eko Riyadi mengaku setelah terjadinya blunder, anak-anak justru kehilangan konsentrasi dan sangat mengganggu mental dalam bermain. Namun demikian, apapun sudah terjadi dan tetap mengapresiasi semangat terbaiknya para pemain. kurang
Saya Frobani, Batik TV melaporkan.